Sahabat SBY, selamat pagi dari kota New Delhi. Nabi Yeremia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan saat ini saya berada di depan sebuah taman yang tulisannya ini, Jantar Mantar. Saya tidak tahu artinya apa, tetapi ini sebuah taman yang cukup menarik gitu ya, karena dibangun pada tahun 1727 oleh seorang raja. Jadi idenya adalah mereka ingin membuat jam matahari, dan mereka membuat percobaannya di tempat ini. Menurut informasi yang saya terima, akurasinya 2 detik gitu ya, lumayan untuk ukuran tahun 1727. Kemudian setelah selesai dari sini, mereka membuat versi yang sebenarnya di kota Jaipur dan menjadi sebuah jam matahari yang terbesar di dunia hingga saat ini. Kali ini dari kota New Delhi, topik yang akan saya bicarakan berhubungan dengan siswa ambisi. Pertanyaannya adalah ada siswa itu yang punya ambisi, ada siswa yang tidak punya ambisi gitu. Pertanyaannya adalah apakah semua siswa harus punya ambisi? Dan jika memang kali pertama buat Anda menemui saya di kanal ini, silahkan daftar, silahkan bergabung, dan inilah saatnya kita akan bersama-sama belajar, bersama-sama mengembangkan diri, terutama bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Saya akan masuk ke dalam sambil lihat-lihat, nanti kita akan bahas materi pada hari ini ya. Ya, kembali saya tidak bisa menggunakan tripod karena dilarang. Saya tidak tahu apa alasannya. Kita udah masuk ke dalam. Di belakang ini Anda bisa melihat ada tiang gitu ya. Ini tiangnya di sini, ini tiangnya ini ya gitu ya. Nanti kita akan ke sana. Menurut saya gitu ya, sebenarnya ambisi itu adalah sesuatu yang ingin diraih, seperti cita-cita, tapi kayaknya lebih lebih tinggi begitu. Jadi sebuah cita-cita yang sangat tinggi, yang sangat ingin diraih, gitu kira-kira bisa menjadikan sebuah ambisi. Dan menurut saya, ketika sebuah ambisi itu didefinisikan sebagai cita-cita yang sangat tinggi, maka ini bisa menjadi faktor pendorong, bisa memotivasi, bisa memberikan semangat buat siswa atau siapapun untuk mengerjakan sesuatu. Dan buat saya gitu ya, tidak ada yang salah dengan yang namanya ambisi. Setiap orang menurut saya perlu punya ambisi, karena kalau tidak punya ambisi, bisa jadi mungkin dia tidak punya gairah hidup gitu ya. Tetapi mungkin orang mengatakan gini ya, karena saya tidak punya ambisi, karena saya tidak ingin mengejar apapun, saya sudah mungkin sudah mencapai keinginannya, sudah tercapai ambisinya yang sebelumnya dan sebagainya. Tetapi cukup banyak orang yang berpikir, punya konsep bahwa ambisi itu sering dianggap sesuatu yang salah. Kok bisa begini gitu ya? Dan nanti kita akan bicarakan. Ambisi itu tidak sama dengan ambisius gitu ya. Saya melihat bahwa ambisius itu cenderung untuk menghalalkan segala cara. Artinya dorongannya begitu kuat sehingga membuat seseorang untuk menghalalkan segala cara. Apapun akan dilakukan untuk meraih tujuannya. Apapun akan dikerjakan supaya ambisinya bisa tercapai. Dan seringkali orang yang ambisius juga adalah orang yang tidak peduli kepada orang lain. Jadi ya, dalam beberapa hal terkadang orang yang ambisius ini juga tidak peduli pada dirinya sendiri. Jadi mungkin gara-gara ada orang-orang yang ambisius ini, maka ambisi itu dikonotasikan menjadi sesuatu yang negatif. Padahal menurut saya ambisi itu bisa menjadi faktor pendorong, menjadi sebuah motivator gitu ya, pemberi semangat untuk meraih sesuatu. Tetapi
jangan menjadi orang yang ambisius. Itu yang saya pikirkan terkait dengan hal ini. Oke, sekarang sebelum saya lanjutkan, saya mau cerita sedikit gitu ya tentang jam matahari yang ada di tempat ini. Jadi jam matahari tempat ini itu seperti sahabat bisa lihat di belakang ini gitu ya. Nah, itu ada anak tangganya. Nah, anak tangga ini menunjukkan jam, menit dan sebagainya gitu ya. Tadi Anda melihat ada tiang yang sangat tinggi, sekitar 34 meter ketinggiannya, dan itu yang menjadi jarumnya begitu ya. Jadi jam matahari bekerja berdasarkan bayang-bayang sebuah objek terkait dengan sinar matahari, dan bayang-bayang itu akan jatuh di anak tangga ini. Nah, ini anak tangga ini. Ada anak tangga ini. Nah, anak tangga ini. Nah, di situ ini adalah bagian yang timur gitu ya. Nanti juga ada di bagian barat di sebelah sana. Bentuknya simetris sama persis gitu ya. Sehingga garis yang membentuk gitu ya, yang dibentuk oleh dua bagian ini, timur dan barat, itu sebenarnya persis gitu ya, persis sejajar dengan garis khatulistiwa. Dan cukup bentangannya cukup lebar gitu ya. Dari bayangan yang ada ini, di saat itulah orang menentukan jam berapa, menitnya juga bahkan detiknya, sehingga mereka di sini akhirnya bisa, di zaman modern ini mereka bisa memvalidasi bahwa ternyata akurasinya itu dalam resolusi 2 detik. Menurut saya lumayan gitu ya, atau ya luar biasa untuk sesuatu yang dibangun di abad ke-18. Nah, ini adalah penampakan dari samping pilar yang saya katakan cukup tinggi tadi. Dan kalau Anda lihat posisinya seperti segitiga gitu ya, kalau lihat dari samping segitiga siku-siku, karena posisi kota New Delhi tidak tepat di ekuator. Jadi dugaan saya begitu ya, ini karena saya tidak menemukan sumbernya gitu ya. Dugaan saya karena tidak tepat di ekuator, maka pergerakan semu matahari itu mesti diantisipasi begitu, sehingga tiang penunjuk jamnya itu tidak berupa kotak atau tidak berupa satu tiang, tetapi berupa segitiga siku-siku seperti yang Anda lihat kali ini. Ini adalah penampakan dari belakang. Jadi tadi pertama kali video awal itu adalah dari depan, ini dari samping, ini dari belakang. Jadi ada tangga yang dapat dipakai untuk naik, membersihkan sebagainya. Yang Anda lihat itu bagian penunjuk untuk di sebelah barat, sedangkan yang tadi yang Anda lihat pertama kali ini adalah penunjuk yang ada di bagian timur. Jadi sekali lagi ini bagian tengah ini menjadi jarum penunjuknya, bayang-bayangnya akan jatuh gitu ya. Pertama kali akan ada jatuh di sebelah barat karena matahari terbit di sebelah timur, kemudian perlahan-lahan gitu ya akan bergeser, nanti jatuh di sebelah timur karena matahari terbenam di sebelah barat. Dan ini yang dipakai sistemnya seperti itu. Bagian yang Anda saksikan kali ini memang tidak terlalu jelas begitu ya. Ada satu pilar tinggi di tengah, kemudian di bagian bawah di situ ada semacam garis keluar di jari-jari, dan ini ada sebuah bangunan yang dipakai untuk menghitung posisi matahari dan bulan. Jadi dengan beberapa teknik tertentu gitu ya, mereka menggunakan bangunan ini gitu ya sebagai sebuah planetarium sederhana untuk menghitung posisi bulan dan matahari dengan ketepatan yang lumayan sih gitu ya. Cuma memang tidak disampaikan seberapa tinggi ketepatannya. Terkait dengan ambisi begitu ya, maka bisa sangat bervariasi. Dan kalau kita bicara tentang ambisi dalam dunia pendidikan, maka secara umum ambisi untuk meraih nilai yang baik itu sebuah ambisi dalam dunia pendidikan. Mungkin kalau dalam konteks di Indonesia juga bisa di Asia khususnya,
ambisi untuk meraih ranking yang pertama gitu ya, ambisi menjadi yang terbaik, ambisi untuk bisa tampil sebagai siswa teladan dan sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang sangat umum terjadi di Indonesia. Dan untuk beberapa hal saya perlu sampaikan bahwa sekali lagi bahwa tidak ada ambisi yang salah gitu ya, tetapi jangan sampai ambisius. Oke. Nah, sekarang kita bicarakan terkait dengan ambisius tadi gitu ya. Orang yang ambisius untuk menjadi yang pertama, menjadi yang terbaik, menjadi yang orang yang pertama, menjadi orang yang meraih nilai tertinggi, ambisinya oke, tetapi ambisiusnya yang kita mesti koreksi. Kenapa? Pertama, tidak ada orang yang ahli di semua bidang. Tidak ada. Jadi seberapa tinggi nilai Anda gitu ya ketika Anda SD atau SMP gitu ya, di semua mata pelajaran, di titik tertentu Anda harus memilih bidang apa yang akan ditekuni. Jadi siswa ambisius biasanya ingin ranking 1 gitu ya. Ranking 1 berarti harus meraih nilai yang baik di semua mata pelajaran. Jadi harus menguasai dengan baik semua mata pelajarannya. Atau mungkin kalau dalam bahasa yang lebih vulgar, mungkin tidak perlu menguasai dengan baik, asal bisa meraih nilai yang baik untuk semua mata pelajarannya gitu ya. Karena mendapatkan nilai yang tinggi dalam semua mata pelajaran tidak berkorelasi dengan penguasaan ilmunya. Oke. Dan biasanya siswa-siswa ambisius yang ingin meraih ranking yang pertama ini biasanya dilanda stres yang cukup berat ketika nilai ujian mereka mengalami penurunan. Dan ini untuk beberapa orang bisa menjadi sesuatu yang sangat sangat tidak nyaman dan bisa menjadi sebuah penyakit begitu. Menurut saya nilai yang tinggi di semua mata pelajaran secara umum tidak memberikan kontribusi di masyarakat, sehingga muncullah banyak orang gitu ya berkata bahwa dia hanya pinter aja secara teori tapi tidak bisa praktek, kira-kira begitu. Saya tidak menyalahkan secara total, tidak membenarkan secara total, tetapi memang tadi nilai tinggi di semua mata pelajaran tidak memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat. Paling-paling ya misalnya ada siswa yang misalnya karena dia jago fisika misalnya, maka meraih medali emas di tingkat provinsi gitu ya, maka orang di kotanya ikut bangga. Ya paling itu gitu ya. Tapi sekali lagi meraih nilai baik di semua mapel, bisa saya sampaikan, toh di masa yang akan datang orang harus memilih bidang apa yang akan ditekuninya. Jadi buat saya mungkin itu adalah sebuah angan-angan gitu ya, angan-angan yang sifatnya sementara atau sebuah kebanggaan yang sementara, karena ketika seorang siswa meraih nilai yang tinggi di semua mapel dan ternyata ketika dia dewasa tidak banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat, maka orang justru bertanya-tanya gitu loh, apa yang akan dilakukannya gitu. Dulu dia sangat pandai, sangat cerdas, kok jadi begini gitu ya. Jadi saya melihat bahwa capaian di masa lalunya dia adalah sebuah capaian yang bersifat semu begitu. Yang juga membuat saya sedih, bukan sedih sih, prihatin begitu, adalah terkait dengan keseimbangan sosialnya. Siswa-siswa yang punya ambisi yang sangat besar, siswa yang ambisius begitu, biasanya tidak punya keseimbangan hidup sosial yang baik gitu ya. Fokusnya belajar dan belajar. Pasti ada pengaruh pada hidup sosialnya, artinya interaksi dengan orang lain, bersosialisasi, kepedulian dan sebagainya. Karena saya mau belajar, karena saya mau meraih nilai yang baik, maka ya ini yang sangat saya kerjakan. Tidak peduli orang lain itu butuh pertolongan, orang lain itu butuh dukungan dan sebagainya, tidak peduli gitu ya. Bahkan
mungkin juga tidak akan bersedia menolong temannya yang ada dalam kesulitan. Maksud saya, karena bisa jadi gitu ya, bisa jadi teman yang ditolongnya gitu ya, itu akan menjadi saingan terberatnya untuk meraih ambisinya, menjadi siswa terbaik, siswa teladan, ranking pertama, dan sebagainya. Ini menjadi sebuah kendala tersendiri, dan saya melihat bahwa kehidupan sosial ini menjadi sesuatu yang menarik dan penting sebenarnya, karena sebagai anggota masyarakat kita tidak pernah lepas dari orang lain. Kita hidup bersama dengan orang lain, dan ya, keseimbangan sosial ini menjadi bagian yang mesti diperhatikan dan dipikirkan dengan serius, karena hidup bukannya buat sekolah saja. Siswa yang ambisius juga belum tentu punya kesempatan yang luas untuk mengembangkan hobinya, gitu ya. Hobi saya belajar itu, ya itu terserah Anda kalau Anda nggak belajar sebagai sebuah hobi, gitu ya. Maksud saya mengembangkan keterampilan di luar sekolah misalnya. Jadi hampir tidak ada waktu untuk mengembangkan diri. Kenapa? Karena sibuk dengan belajar, sibuk dengan berbagai macam aktivitas. Waktu sangat terbatas gitu ya. Saya punya teman-teman SMA yang kalau mau janjian ketemu bikin tugas itu susah setengah hidup gitu. Kenapa susah setengah hidup? Karena mereka hidup dari les ke les. Pulang sekolah les ini, pulang sekolah sampai di rumah istirahat mungkin 1-2 jam, pergi buat les ini, nanti pulang sampai di rumah istirahat sebentar, les apa lagi, begitu. Susah sekali untuk punya waktu untuk mengerjakan hal yang lain. Bahkan buat tugas sekolah pun ya kami mesti mencari waktu-waktu yang ya bisa dibilang cukup sulit untuk ditemukan gitu ya, karena waktu yang terbatas. Apalagi gitu ya, kalau yang terlibat dalam tugas ini jumlahnya cukup banyak, dan setiap orang punya kegiatan masing-masing terkait dengan les mapel ini itu, tambah repot lagi gitu ya. Jika mengembangkan hobi di bidang seni, mengembangkan hobi di bidang olahraga mungkin agak berbeda. Kenapa? Karena memberikan selingan, dan selingan ini tentu saja buat saya menjadi sebuah refreshing gitu ya, istirahat gitu ya. Otaknya diistirahatkan sebentar untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari hal-hal yang berhubungan dengan sekolah. Kalau saya perhatikan sebenarnya sedikit gitu ya ada peran orang tua yang memotivasi anaknya atau mendorong anaknya untuk menjadi ambisius. Mungkin gitu ya, mungkin ada orang tua yang tidak ambisius, tetapi ketika menyampaikan keinginan dan sebagainya disalahartikan oleh anaknya sehingga anaknya jadi ambisius. Bisa jadi demikian juga. Dan ini sesuatu yang mesti dibicarakan. Oleh karena itu, keterbukaan antara orang tua dengan anak menjadi sesuatu yang cukup penting, karena bagaimanapun juga orang tua menjadi menjadi sebuah panutan, referensi buat anak-anak untuk berkembang. Ada juga begitu ya, kemungkinan juga peran guru. Artinya guru memotivasi supaya ayo jadi yang terbaik gitu ya. Tetapi siswa ini salah mengartikan. Berarti saya harus punya ambisi, tidak masalah. Berarti saya harus ambisius. Nah, itu yang harus dipikirkan. Jadi mungkin dalam pembicaraan gitu ya, orang tua dan guru bisa memilih kalimat atau cara penyampaian yang lebih baik, sehingga membuat anak-anak ini, para siswa juga tidak salah mengartikannya. Bicara dari hati ke hati, keterbukaan menjadi bagian yang cukup penting yang dapat dilakukan supaya anak-anak dan siswa ini bisa berkembang dengan lebih baik, menjadi pribadi yang dewasa dalam belajar, menjadi pribadi yang tidak ambisius tetapi tetap punya ambisi. Nah, di dalam SPF ke-8 yang membahas mengenai siswa kelas 3 sampai kelas 6, saya sedikit membicarakan tentang hal ini gitu ya. Jadi siswa di Finlandia itu belajar untuk mengalahkan diri sendiri, bukan orang lain. Artinya ketika mereka bersaing gitu ya, mereka
tidak bersaing dengan temannya, tidak berusaha mengalahkan temannya, tetapi mereka berusaha mengalahkan dirinya sendiri. Dan tentu saja mereka punya ambisi gitu ya, punya ambisi dan didorong juga untuk tidak ambisius. Menariknya adalah hal ini tidak membuat siswa menempatkan persahabatan gitu ya nomor 2 atau nomor kesekian. Yang penting aku meraih angan-angan dan cita-citaku. Yang penting aku bisa mengalahkan dia. Bisa jadi teman baikku adalah musuh terbaikku dan sebagainya. Tidak seperti itu ya. Jadi disinilah saya mengakhiri materi hari ini dari observatorium yang dibangun di tahun 1727 di kota New Delhi seputar dunia pendidikan, menyampaikan materi hari ini dan semoga bermanfaat buat sahabat SDB semuanya. Sampai jumpa.